Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ari Gunawan Murtomo. Pagi ini saya ingin melanjutkan mengenai bagaimana manajer membangun kemampuan membuat planning atau membuat perencanaan. Hari kemarin saya sudah menyampaikan kepada Anda bahwa untuk membuat perencanaan, manajer perlu 3 tahapan. Tahap pertama adalah di mana saat ini. Artinya apa? Current situation-nya seperti apa. Yang kedua, kemana kita mau pergi? Kemana kita mau pergi itu, dari current situation dianalisis akan ketemu adalah kunci-kunci sukses aksi manajemen untuk mencapai objektif. Yang ketiga adalah bagaimana kita sampai ke sana. Bagaimana kita sampai ke sana adalah rencana do-nya. Rencana do-nya yang sudah jelas, sederhana, terukur, dan mudah dipahami. Jadi ada 3 tahapan. Di mana saat ini, kemana kita mau pergi, dan bagaimana mencapai di sana. Hari ini saya akan menyampaikan kepada Anda kemana kita mau pergi untuk menemukan kunci-kunci sukses atau key success factor di dalam aksi manajemen kita untuk mencapai objektif, agar rencana do kita itu menjadi jelas, menjadi sederhana, mudah dipahami, terukur, dan tertulis dengan kata-kata yang baik dan mengentertain. Sahabat, jadi kalau kita lihat bahwa kemana kita mau pergi, objektifnya adalah menemukan key success factor atau kunci-kunci sukses untuk mencapai objektif. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu proses TOWS analysis untuk memahami secara sempurna. Anda paham betul secara sempurna sumber daya yang Anda miliki. Itu langkah yang kedua. Nah, kalau Anda sudah memahami dengan betul, tidak asumsi, tapi dengan data, dengan informasi yang betul, insya Allah rencana do-nya itu akan mudah dilakukan untuk mencapai objektif. Nah, di dalam kemana kita mau pergi, analisa yang harus Anda perdalam adalah nomor 1. Kalau saya membuat aksi manajemen atau strategi, ancaman apa yang membuat aksi manajemen saya gagal? Itu harus dicari di 6 sumber daya yang Anda miliki. Yang kedua, apa kelemahan-kelemahan yang ada saat ini jika saya melakukan aksi manajemen untuk mencapai objektif? Anda harus paham kelemahan-kelemahan itu. Yang ketiga adalah apa kekuatan yang sekarang ini saya miliki di dalam tim saya. Anda harus paham 100%. Dari nomor 1 ancaman, dari nomor 2 kelemahan, dari nomor 3 kekuatan. Anda bisa menemukan langkah-langkah strategik. Pertama, bagaimana Anda melakukan strategi menghentikan atau menghilangkan ancaman aksi manajemen Anda. Itu akan ditemukan apa aja yang di 6M yang akan membuat ancamannya itu hilang sehingga proses aksi manajemen bisa untuk mencapai objektif. Yang kedua, kelemahan. Di situ Anda akan melihat apa kelemahan tim saya.
Anda hilangkan dengan membuat strategi untuk mengatasi kelemahan. Yang ketiga, Anda tahu persis kekuatannya. Bagaimana Anda mengendorse, menggunakan kekuatan Anda untuk mencapai objektif yang telah ditentukan. Jadi, dari 1, 2, dan 3, potret Anda dengan TOWS analisis, Anda akan menemukan kunci-kunci sukses untuk melakukan aksi manajemen untuk mencapai objektif. Kunci-kunci sukses untuk menghilangkan ancaman, kunci sukses untuk menghilangkan kelemahan, kunci sukses untuk mengendorse, mempergunakan kekuatan Anda untuk mencapai objektif. Nah, kalau itu Anda sudah pahami dengan benar, Anda akan menemukan kunci-kunci sukses di dalam aksi manajemen atau key success factor. Karena apa? Anda telah melakukan melihat. Dan dari lihatan Anda itu, Anda telah Anda telah berpikir untuk mengatasi apa yang Anda lihat, sehingga Anda punya rencana dengan telah menemukan kunci sukses, telah menemukan key success factor untuk mencapai objektif. Sahabat, jadi ada 6 yang harus Anda lihat di dalam C itu. Apakah kemampuan bekerja orang saya sudah oke atau belum? Sudah good job atau belum? Yang kedua, apakah mesin saya untuk melancarkan kerja anak buah saya ini sudah good atau belum? Materialnya sudah good atau belum? Metode atau sistemnya sudah good atau belum? Pasar yang kita sasar sudah good atau belum? Dan cash flow keuangan kita apakah sudah good atau belum? Nah, 6 titik ini Anda harus mampu membuat perencanaan di mana menghilangkan ancaman, menghilangkan kelemahan, dan memperkuat operasi bisnis Anda dengan kekuatan yang Anda miliki. Syukur-syukur ditingkatkan kekuatannya. Sahabat, oleh sebab itu tidak ada cara lain untuk memotret itu di dalam strategic plan proses. Lakukan proses manajemen berdasarkan hasil TOWS analisis, fokuskan dan luangkan pada intangible management proses. Jadi luangkan waktu Anda pada intangible management proses. Karena kalau tim Anda, terutama anggota-anggota tim Anda sudah memiliki value, dia bisa dipercaya untuk melakukan pekerjaan dan percaya diri untuk melakukan pekerjaan. Sehingga dapat dilihat dari perilakunya bahwa perilakunya positif, attitude-nya positif. Nah, kalau Anda sudah punya orang-orang itu merupakan kunci sukses pertama di dalam aksi manajemen Anda untuk mencapai objektif. Jadi, fokuskanlah pada intangible management proses karena terkait pembangunan sumber daya manusia dari biasa-biasa menjadi luar biasa dan hasilnya luar biasa. Nah, kalau Anda sudah punya orang-orang seperti itu, orang-orang yang punya value, orang-orang yang bisa dipercaya melakukan pekerjaan dan percaya diri melakukan pekerjaan positif attitude, bikin plannya gampang, ya, organizing pekerjaannya gampang, activating pekerjaannya gampang, dan controllingnya, self controlnya gampang. Nah, itu sebagai langkah manajemen, proses manajemen, aksi manajemen untuk bisa mencapai objektif dengan baik. Jadi kuncinya adalah di mana kita sekarang, kemana kita akan pergi. Kuncinya adalah orang yang memiliki value. Anda harus bangun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.